Tuhan, Shalom, pemuda remaja yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kalau kami boleh kembali mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Layakan kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, agar setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini boleh menguatkan iman kami, boleh meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan taruh isi hati-Mu dalam lidah mulut bibir hamba-Mu, agar setiap apa yang hamba-Mu sampaikan dapat merema dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pelprap El Shaddai yang kasih Tuhan, pada malam hari ini langsung saja saya beri judul firman Tuhan melatih iman. Kita buka ayatnya di dalam Yeremia pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-5. Yeremia 12 ayat yang ke-5. Kalau sudah ketemu nanti kita baca bersama-sama. Saudara dari rumah, saya dari tempat ini. Yeremia 12 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Puji Tuhan. Kalau di ayat ini kita baca dalam ayatnya yang kelima ini seakan-akan adalah jawaban Tuhan terhadap keluhan Yeremia, yang mengatakan Yeremia kalau di pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Yeremia ini melihat hidup orang fasik itu lebih enak daripada dia gitu. Terus kok orang yang tidak setia sama Tuhan kok sepertinya hidupnya beruntung, hidupnya mujur. Kita baca saja di Yeremia 12 ayat 1. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Kok kayaknya lihat orang yang gak setia sama Tuhan kok hidupnya enak-enak aja ya gitu. Sehingga Tuhan berkata di dalam ayat yang kelima, kalau engkau berlari dengan orang yang berjalan kaki aja sudah lelah, bagaimana hendak berpacu dengan melawan kuda? Itu adalah bukan sindiran, tetapi suatu motivasi yang Tuhan berikan kepada Yeremia untuk dia tetap menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Mungkin Yeremia protes gitu ya, kenapa orang fasik nggak langsung dihukum saja? Kalau kita ingat Yunus juga pernah demikian. Kenapa malah dibiarkan diberkati Tuhan, malah sepertinya hidupnya nyaman-nyaman aja? Padahal Yeremia yang kalau di ayat yang ketiga dikatakan, ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Padahal Yeremia kan bisa dikatakan di ayat 3 ini dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Dia memiliki hati yang luar biasa kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan malah memberkati orang-orang fasik gitu ya? Nggak langsung memusnahkan orang-orang fasik saja. Yeremia berharap supaya setiap orang fasik di negeri itu dimusnahkan saja, sehingga orang-orang yang baik yang seperti Yeremia itu yang akan Tuhan sisakan di negerinya. Tetapi ketika dia mengeluh seperti itu, Tuhan menjawab di ayat yang kelima tadi. Saya pikir ayat 5 ini sangat menarik, karena Tuhan menjelaskan suatu kebenaran yang luar biasa di ayat 5, yaitu kalau bahasa sederhananya, ngapain kamu nyusahin diri mikir membanding-bandingkan hidupmu sama orang lain gitu. Itu sama saja kita menghabiskan energi buat hal-hal yang gak penting, hal-hal kecil, padahal banyak hal-hal besar yang sudah menanti kita di depan kita. Dan tanggapan Tuhan ini kadang juga relevan dalam kehidupan kita. Ketika kita banyak mengeluh dalam hidup, ketika kita berpikir, kok saya sudah setia melayani Tuhan, saya bukan anak Tuhan yang baru, saya dari kecil saya melayani Tuhan, saya setia sama Tuhan, tapi kok saya lihat hidup orang yang tidak mengenal Tuhan lebih enak ya. Kadang kita lebih fokus sama berkatnya orang-orang fasik, padahal Tuhan sudah menyiapkan suatu hal yang besar di hadapan kita untuk kita kerjakan. Tapi karena kita fokus sama berkat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu,
bisa dibilang kalau bahasanya Tuhan tadi ke kita, baru segini yang kita alami, tapi kita sudah mengeluh. Baru itu. Bagaimana kalau kita menghadapi hal-hal yang lebih besar lagi? Kalau di ayat yang kelima tadi, kita baca ada kata-kata, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda. Nah, kuda itu adalah gambaran kekuatan dunia. Sedangkan Tuhan mau kita berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan gak mau kita bergantung sama kekuatan yang ada di dunia ini. Tuhan mau kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita bergantung sama Tuhan, maka kita tidak akan kalah. Bahkan ketika kita berpacu dengan melawan kuda. Di sini kan dikatakan kita lari lawan orang jalan kaki sudah merasa capek. Gimana mau melawan kuda gitu. Tapi kalau bersama Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan beri, kita akan mampu berpacu melawan kuda. Apa buktinya? Kita buka di dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-8, pasal yang ke-18, ayat yang ke-45. Di bagian terakhir ada kata-kata Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Di ayatnya yang ke-46, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia dan ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Artinya dia lari, nggak pakai kendaraan lain, tapi dia mendahului Ahab yang tadi dikatakan di ayat 45 naik kereta. Jadi ketika ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, sebesar apapun kekuatan yang ada di dunia ini, kita akan sanggup mendahuluinya, kita akan sanggup melewatinya, kita akan sanggup mengalahkan kekuatan yang ada di dunia ini. Di dalam Yesaya 31 ayat 1, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Dikatakan di Yesaya 31 ayat yang pertama ini, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Mesir itu adalah kiasan dunia, kuda-kuda kekuatan dunia. Jadi orang yang mengandalkan kekuatan dunia adalah orang yang celaka, dikatakan tadi di ayat yang pertama. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Berapa minggu lalu kita sudah bahas bahwa ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam 2 Korintus 1, kita baca saja 2 Korintus 1 ayat yang ke-9, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kadang masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu supaya melatih iman kita, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan yang ada di dunia ini. Tapi ketika kita menghadapi masalah, Tuhan izinkan, Tuhan mau melatih kita supaya kita mengandalkan Tuhan, melatih iman kita untuk naik level selangkah lagi. Dalam situasi apapun, kita hanya akan mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Mungkin di jawaban yang di ayat yang kelima tadi kepada Yeremia, Tuhan itu ingin menekankan bahwa jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita andalkan saja Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal sepele yang gak penting, tapi kita fokus hanya kepada Tuhan. Lalu di Yeremia pasal 12 ayat yang kelima tadi, di bagian B-nya ada kata-kata, dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Ada negeri yang damai, ada hutan belukar. Itu sudah gambaran yang jelas. Negeri damai seperti negeri dongeng gitu ya, indah, nyaman, tentram. Tapi di tempat seperti itu pun dikatakan tidak merasa tentram. Bagaimana kita akan siap untuk masuk ke hutan belukar Sungai Yordan? Suatu tempat yang gambarannya saja sudah mengerikan, hutan belukar. Kita nggak tahu akan ketemu apa di sana. Itulah sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan, melatih iman kita, percaya hanya kepada Tuhan, bahwa mau baik di tempat yang baik, baik di tempat yang tidak baik, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Kita akan mampu menghadapi segala hal.
Mungkin seringkali dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang gak enak. Kita merasa seperti Yeremia tadi, saya sudah melakukan ini itu, berusaha hidup benar, saya sudah bekerja dengan baik, tapi apa yang saya terima sepertinya tidak sebanding dengan apa yang saya lakukan gitu. Padahal Tuhan itu sedang mempersiapkan kita. Seorang atlet, sebelum dia misalnya atlet lari, sebelum dia bisa lari jauh, dia pasti latihan lari sedikit-sedikit konsisten, sehingga dia nggak langsung capek terus pingsan gitu ya. Atau angkat besi, nggak mungkin dia langsung angkat yang paling berat, nggak mungkin. Dia pasti latihan sedikit demi sedikit sampai dia berhasil ngangkat yang berat. Dan hasil kemenangan dari antara orang yang bawa barbel kecil sama orang yang bawa angkat barbel besar pun kemenangannya beda, akan ada beda gitu. Karena yang mengangkat barbel besar itu pasti sudah terlatih, ya kan? Nah, Tuhan ingin memproses kita, bisa dibayangkan seperti itu gampangnya ya. Tuhan itu ingin memproses kita, nggak mungkin kita langsung ke hutan belukar gitu. Tapi Tuhan mau proses kita dari hal-hal yang ada di depan mata kita. Saat ini apapun yang ada di depan mata kita, kita kerjakan saja dulu. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Jangan kita mengeluh dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita mau ikuti proses Tuhan, karena ketika kita mengalami proses Tuhan itu, kadang banyak orang yang akhirnya menjadi goncang, lalu gak tahan uji sehingga dia tidak bertahan. Tapi dikatakan berbahagialah orang yang bertahan sampai akhir. Jadi kita mau belajar untuk bertahan, mengizinkan proses itu membentuk kita menjadi sesuatu yang berharga. Saudara tahu emas, perak, untuk menjadi sesuatu yang berharga ia harus dilebur dulu. Supaya apa? Supaya memurnikan dari kotoran-kotoran. Begitupun hidup kita harus dilebur dulu untuk memurnikan. Tuhan ingin hidup kita itu bukan hanya kita sebatas selamat, tapi kita sempurna di hadapannya. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan masalah-masalah pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, supaya memurnikan kehidupan kita menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan itu tetap yang terbaik untuk hidup kita. Kita tahu segala hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Allah. Jadi untuk kita dapat meningkatkan stamina rohani kita, tentu saja kita harus berlatih. Latihnya dengan apa? Latih diri kita dengan beribadah. Walaupun ibadah dari rumah masing-masing, tetap ibadah. Jangan sampai karena di rumah kita nggak usah ibadah dulu malam ini, besok kan masih ada lagi, besok masih bisa, akhirnya nggak sama sekali. Tapi kita mau latih itu namanya latihan nggak enak. Mungkin lagi jam 7 malam ya kan, di TV lagi ada film mungkin, terus ada temen kita ngechat mungkin, atau apa. Biasanya kalau ke gereja kan otomatis di gereja kita ibadah, nggak ngapa-ngapain. Tapi karena ini di rumah, ntar aja deh, masih balas chat dulu atau gimana. Tapi kita mau melatih diri kita untuk beribadah, karena itulah yang akan membangun stamina rohani kita. Ketika kita menghadapi baik itu hal kecil, ketika kita kecil terlatih, Tuhan tambahin lagi hal yang semakin besar, percayakan hal yang semakin besar, kita akan menang mengalahkan kekuatan dunia ini, yang kita nggak akan cepat lemah. Nah, ketika kita melihat orang lain dipercaya, kita melihat kadang kita tuh terlalu ngurusin hal-hal yang nggak penting gitu, hal yang sepele, sehingga kita nggak fokus sama apa yang mau kita tuju. Kadang misalnya kita di gereja, lalu kita mendengar pemimpin pujian misalnya bernyanyi, lalu suaranya kurang bagus, misalnya fals, ketinggian, kerendahan atau apa, lalu kita mulai, suaranya fals, nggak enak didengar, jadi nggak semangat nih ibadahnya. Atau kita dengar orang melayani mungkin main gitar atau apa, nggak enak, dengernya suara mainnya nggak bagus, nggak kayak yang zaman sekarang kan. Kalau gereja-gereja udah kayak konser gitu ya, bagus gitu. Saudara, Tuhan nggak lihat bagusnya, tapi Tuhan lihat kesungguhan kita dalam melayani Tuhan. Mungkin apa yang kita pandang nggak bagus itu di mata Tuhan bagus. Jadi jangan sampai kita ke distract gitu.
fokus kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita ke distract jadi nggak bagus banget nih. Apalagi sekarang kan nonton dari rumah, kita bisa komentar apapun, ini ibadahnya kayak begini banget. Padahal hadirat Tuhan itu bukan ditentukan oleh pelayan, tapi bagaimana diri kita punya hubungan dengan Tuhan. Walaupun yang di depan itu biasa-biasa saja, tapi ketika kita ada hubungan dengan Tuhan, hadirat Tuhan akan kita rasakan. Jadi jangan salahkan orang lain ketika kita tidak merasakan hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu yang adalah hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Kita mau bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, fokus hanya sama Tuhan, jangan sibuk ngurusin kejelekan, keburukan orang lain. Ini kok pelayanannya begini ya, ini kok pelayanannya begitu ya. Dengan begitu saja kita sudah melakukan suatu dosa sombong. Ya kan? Otomatis kita menjudge orang itu kan kita sudah melakukan kesombongan. Dan hati-hati, Lucifer dibuang dari surga karena dia sombong. Dia adalah seorang pelayan namun dia sombong, dibuang oleh Tuhan. Jadi kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Jangan kita seperti Yeremia yang mengurusi bagaimana orang fasik diberkati, bagaimana hal-hal sepele yang gak penting. Tapi kita mau hanya fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang memampukan kita mengalahkan kekuatan dunia ini, memampukan kita mengalahkan apapun yang akan kita hadapi di depan. Karena kita hanya fokus hanya sama Tuhan. Kita akan sanggup bersaing melawan kuda, berpacu melawan kuda. Dikatakan tadi kan, kita akan sanggup berjalan walau kita berada di dalam hutan belukar Yordan. Jadi kita akan mampu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang Tuhan beri. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dulu kita pernah adakan ulang tahun. Bulan ini kita ulang tahun lagi, remaja Pelprap. Ulang tahun kita yang beberapa tahun lalu itu, tema kita adalah we live by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman, kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Jangan kita terdistract dengan penglihatan kita. Ketika orang diberkati, ketika orang dipercayakan, ketika orang tidak baik, ketika kejelekan orang lain kita lihat, jangan. Tapi kita mau fokus hanya sama Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan. Ayat ini bagus. Bagaimana kita kuasai diri kita menurut ukuran iman. Jadi kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Tapi kita berpikir fokus hanya kepada Tuhan menggunakan iman kita. Dengan iman kita akan mampu. Ya, banyak pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab, dan karena iman kita dibenarkan. Jadi kita harus melatih iman kita dengan cara beribadah yang sungguh, fokus hanya sama Tuhan. Jangan fokus sama yang lain-lain. Maka Tuhan akan memampukan kita seperti Elia tadi mengalahkan keretanya si Ahab. Tuhan akan mampukan kita melawan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Apapun yang kita hadapi, mungkin teman kita di kantor gak suka sama kinerja kita atau apa, tapi kita akan mampu ketika ada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya, maka Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Kita pahami maunya Tuhan dalam kehidupan kita tuh apa, Tuhan mau apa, Tuhan mau kerjakan apa dalam kehidupan saya. Jangan kita fokus sama apa yang Tuhan percayakan buat orang lain, tapi kita fokus apa yang Tuhan mau inginkan buat hidup kita. Pakai imanmu dalam kita melakukan apapun, pakai iman. Jangan kita balik lagi. Dulu kita semangat, mungkin kita punya iman yang besar. Sekarang saya kalau sekarang kan ini udah lulus SMA, corona lagi, gimana kuliah? Saya nggak kuliah, gimana nantilah saya cari kerja? Saya kerjaan begini-begini aja, gimana nanti? Saya udah banyak sekali kalau kita mau pikirin kekhawatiran, tapi kita mau pakai iman. Dan iman itu yang akan memampukan kita. Ketika kita melatih iman kita akan mampu melawan kuda sekalipun, dan kita akan membawa kemenangan. Sama seperti bagaimana kita mengalahkan orang yang berjalan kaki, mengalahkan orang yang
mengalahkan kuda-kuda pun kita akan mampu karena kekuatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, mengingatkan kami Tuhan untuk kami melatih iman kami, untuk kami fokus hanya kepada Tuhan. Apapun tantangan masalah yang kami hadapi saat ini, kami akan sanggup mengalahkan segalanya ketika kami memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersandar berharap hanya kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang sepele, yang tidak penting, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tapi kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, agar firman Tuhan ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami pun dapat menjadi saksi dan terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.